iman itu datang dari pendengar. Ya, iman itu datang dari pendengar. Dari pendengaran yang didengar. Akhirnya diteliti, diselidiki, dan diyakini. Dan itulah iman. Bahkan kadang-kadang kalau kita berbicara iman, kita sedang berbicara makna inkarnasi. Kenapa demikian? Karena itu bersifat transenden dan imanen. Nah, ketika kita berbicara tentang transenden, berarti kita sedang berbicara sesuatu yang jauh, yang melampaui akal pikiran kita. Nah, sesuatu yang melampaui dari akal pikiran kita ini, kita imani, kita kerjakan, dan kita doakan. Dan itu akan menjadi imanen. Artinya dekat dan ada serta menjadi realita di dalam hidup. Jadi kalau demikian, iman itu perlu kesabaran, perlu ketelitian, dan ketekunan serta kekuatan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya bergerak terus. Jadi kalau kita punya iman, jangan terus apa? Stagnan, tetapi moving, dan moving. Itu yang dinamakan dengan apa? Sinergia. Allah memberi, kita menanggapi, dan kita hidupi di dalam kehidupan. Nah, dalam bacaan kita ini, kita melihat bahwa Yesus sedang memilih muridnya. Setelah apa? Setelah peristiwa Pentakosta, ada gerakan-gerakan baru. Ya, gerakan-gerakan baru untuk memilih. Ini sebenarnya ini adalah sebelum Pentakosta. Nah, tapi dipilih. Untuk apa? Untuk menjadi penjala manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya diinfus. Makanya sebelum dia naik ke surga, dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarlah mereka. Nah, kata-kata pergi itu menunjuk bahwa para rasul itu adalah sebagai pelanjut misi Kristus. Baptislah berarti para rasul itu adalah sebagai penyelenggara sakramennya. Ajarlah berarti para rasul sebagai standar dari suatu ajaran. Nah, apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah tentang dirinya atau tentang Kristus. Maksudnya bagaimana? Kristus yang nyata, bukan ideologi manusia, tetapi ada dan hidup bersama-sama dengan gerejanya. Nah, karena itu mengapa murid ini dipilih? Kita lihat di dalam Matius tadi, Matius 18 ayat yang ke-2 sampai 23. Demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Kita lihat di sini ada dua saudara yang adalah penjala ikan. Artinya bahwa Yesus itu memilih orang itu tidak tebang pilih. Tidak harus sarjana, ya kan? Tidak harus intelektual, tetapi ini hanya sekedar penjala ikan. Nah, jadi poin adalah hati mereka. Dan Yesus tahu bahwa hati mereka ini mempunyai spirit of mission. Ingin merangkul orang,
ingin membawa orang kepada jalan-jalan ilahi. Jadi memberitakan Injil itu tidaklah sekedar hanya orang hafal Alkitab. Pada waktu itu Alkitab sudah ditulis belum? Belum. Ya, belum ditulis. Tapi di sini kita lihat hati daripada Petrus yang ingin mau, dan Yesus tahu di dalam hati mereka. Karena apa? Yesus itu bukan sekedar manusia, tetapi Yesus ini adalah jelmaan daripada Sang Sabda yang dari kekal sampai kekal ada di dalam diri Allah. Karena itu dia tahu siapa Petrus. Ya, dia tahu siapa Petrus. Terus katakan demikian. Ya, juga tahu siapa itu saudaranya. Lalu katakan apa? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada derajat yang naik. Ya, ada derajat yang naik. Bahkan simbol dari Kristen dulu apa? Ikan. Itus. Yaitu ikan. Ini adalah umat Kristen. Makanya penjala ikan dijadikan penjala manusia. Dan ikan ini sebenarnya adalah menunjuk pada manusia itu sendiri. Diangkat di dalam realita menjadi penjala manusia. Nah, untuk menjadi penjala manusia itu tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Tetapi apa? Perlu hati, perlu nus, perlu tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin dapat menarik orang pada Allah yang hidup ketika hati kita dan pikiran kita gelap. Jadi hati itu perlu suci. Hati ini perlu murni. Hati ini perlu bersih. Sehingga kata-kata, tindakan kita, pandangan kita kepada orang lain adalah pandangan ilahi yang ingin merangkul mereka masuk di dalam pangkuan ilahi. Jadi kalau demikian tidak ada istilah jangkoni, bisa ngajak, nggak bisa ngelakuin. Nah sekarang banyak orang bisa ngajak, tapi ngelakoni tidak. Ini namanya apa? Mustajab. Apa mustajab? Munafik. Nah, jangan jadi munafik. Nah kalau kita ingin mengajar orang, ingin membawa orang kepada Allah, koreksi diri kita, koreksi pikiran kita, koreksi tindakan kita. Hamba Allah itu tidak hanya sekedar ngomong, tetapi harus perlu puasa. Itu sebabnya perlu doa, ya, perlu doa dan mendoakan umat setiap malam. Saudara, Romo tidak pernah berhenti mendoakan kalian tiap malam. Maka tadi malam 1 jam 3 mas ya, kita berani sampai jam 3 kita tadi tidurnya hanya 3 jam. Ya, karena apa? Ada orang tanya, ada ingin tahu tentang Allah. Kita layan sebenarnya tugas hamba Tuhan itu tidak hanya 1 jam, itu 24 jam kita lakukan. Ini adalah perlu hati, perlu pikiran, dan perlu di dalam. Dan hamba Tuhan itu seperti dokter. Makanya gereja ini dikatakan sebagai the hospital of the sick. Jadi rumah sakit orang sakit. Nah, dokternya adalah imamnya. Perlu sabar dan perlu juga sehat juga imannya. Ya kan? Imam harus perlu sehat.
Kalau imannya tidak sehat, yang sehat bagaimana bisa mengobati orang-orang yang sakit? Karena kita semua sakit. Dan dijadikan penjala manusia. Artinya membawa orang kepada gereja atau ke kandang yang sama dengan gembala yang sama, yaitu siapa? Yesus Kristus. Terus katakan demikian, ya. Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tanggapannya apa? Satu stick. Karena Yesus tahu siapa yang pilih, siapa yang dipanggil, dan mereka tidak menolak. Berarti kan demikian para rasul. Ini adalah para rasul. Yang pertama, itu mempunyai kehendak yang sama sebagaimana yang memanggil, yaitu membawa manusia kepada kesucian, membawa manusia pada kesempurnaan, membawa manusia pada pengilahian atau teosis, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kan demikian kehidupan orang Kristen ini sebenarnya adalah kehidupan kebatinan. Tetapi orang berbicara pokoknya dari Kristen everything besar. We going to be shaped. It's not like that. We have to struggle all the time to attain that salvation and holiness of God in our life. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Makanya kalau ada orang mengatakan percaya dengan Yesus pasti selamat, siapa bilang? Ini kan banyak gereja mengatakan seperti itu kan? Ya kan? Banyak sudah percaya Kristus selamat. Itu adalah inang bubuk bisikan setan supaya tidak menjaga kesucian. Enak kok seperti tiket ya. Kadang-kadang kita dikatakan sebagai tanggal 10. Jadi orang Kristen itu enak. Percaya Yesus pasti selamat. Gak usah berjuang, gak usah berdoa, pokoknya percaya Yesus selamat. Ini bukan tak selamat ini. Keselamatan itu adalah penyatu tunggalan dengan Allah. Ya, melalui apa? Sakramen baptisan. Nah, untuk dapat menyatu tunggal dengan Allah, itu tidak sekedar kita menjadi manusia, tetapi perlu strategi. Makanya jerbasuki ngowobeo, artinya untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai perubahan hidup, berjuang untuk mengalahkan diri sendiri. Maka dikatakan untuk mengikut Kristus itu harus menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut aku. Ada 2 tahapan yang perlu dilalui sebelum mengikut Kristus. Tahapannya apa? Menyangkal diri. Jadi kita harus dapat mengalahkan diri kita sendiri. Makanya di dalam perang kembang yang di Poea itu, kita ini melihat bahwa makin kita deep down atau makin kita masuk di dalam kalbu, yang kita dapat itu adalah kegelapan. Ya, bak artinya masuk di dalam hutan belantara yang terdapat kegelapan dan ada raksasa dan raksesi. Raksasanya itu apa? Dosa. Nah, kalau kita tidak siap dalam kesucian, kita ditekan, ya, kita dimakan, dan kita diinjak-injak oleh dosa itu. Makanya kita perlu senjata rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan setan yang ada di dalam diri kita ini. Tujuannya apa? Supaya bisa menunggang. Maka dikatakan sebelum mendekat kepada Sang Kristus, bertobatlah. Kan gitu kan? Jadi tidak mungkin kita bisa menyatu tunggal dan diselamatkan jika hati kita masih buruk, hati kita masih gelap. Apakah kita
semua diselamatkan. Presbiter aja bisa nggak selamat kok, betul nggak Pak? Presbiter bisa nggak selamat kalau kurang ajar, kalau tidak menjaga kesucian, kalau tidak menjaga amanah dari Sang Kristus, itu bisa keblowo. Makanya baik presbiternya, baik imam, baik awamnya juga batas. Go together, struggling to attend that service. Kita mencapai keselamatan, kita berjuang bersama-sama. Jadi kalau demikian menjadi orang Kristen itu tidak mudah, selalu berjuang. Dan kita sekarang banyak diiming-iming kan, percaya Kristus pasti selamat, betul nggak? Pasti itu, nggak seperti itu. Terus katakan, ya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Jadi ada panggilan dan ada respon. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa hati nurani mereka itu terpanggil. Dan hati nurani mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk hidup mereka di dalam mengikuti dia. Makanya di dalam diri manusia itu ada namanya Taurat di dalam daging. Yang bisa merasakan benar dan tidak, yang bisa mengetahui salah dan tidak, itu ada di dalam hati nurani kita. Dan itu dikatakan Taurat di dalam daging. Makanya itu juga dikatakan sebagai wahyu umum. Jadi wahyu itu bukan hanya melalui jagat, tetapi juga melalui hati nurani, juga melalui sejarah. Dari situ orang itu bisa melihat Allah, bisa mengerti Allah, dan memahami akan Allah, sehingga dengan demikian orang bisa memilih. Dan di dalam gerejanya inilah wahyu pamungkas atau paripurna dari wahyu. Nah, di sini adalah merupakan tempat di mana kita masuk di dalam pemanunggalan melalui pemberitaan para rasul yang diterus sampaikan dari dulu sampai sekarang dan ada di dalam gereja. Jadi kalau demikian, kehidupan orang Kristen tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi harus struggling untuk mencapai apa itu keselamatan. Dan para rasul itulah sebagai standar daripada suatu ajaran yang diajarkan apa? Kristus. Makanya kalau ada orang yang mengajarkan sesuatu yang salah, dikutuk. Bahkan malaikat pun juga dikutuk. Jadi kalau demikian memberikan ajaran ini tidak boleh sembarangan, harus ada mata rantainya. Siapa? Para rasul. Jadi dengan demikian para rasul adalah merupakan standar daripada suatu ajaran dan ini dipilih oleh Kristus. Loh apa? Bukankah mereka ini hanya tukang peraih apa sepiter itu? Lah mereka ini sedang berburu pada sang hikmat. Ya kan? Kristus kan hikmat Allah. Lah mereka guru dari sang hikmat berarti melebihi dari profesor. Hikmatnya, pengetahuannya, tindakannya, sikapnya, cara pandangnya. Makanya kehidupan kita ini diarahkan untuk masuk di dalam titik nol, menjadi orang yang tanpa dosa. Makanya ada namanya 3O, ortodoksia, ortolatria, dan ortopraksia. Tujuannya menarik pada titik nol, kita disucikan, kita dibenarkan, dan kita disempurnakan melalui gereja dalam sakramen yang ada.
Jadi minggu ini adalah kita diingatkan para rasul sudah standar suatu ajaran dan pelanjut daripada misi kita. Harusnya kita mempunyai semangat sebagaimana para rasul dipanggil oleh Kristus. Mari kita semangat dan kita gerakkan di Mojokerto lebih banyak lagi. Mas Afan, ada tugas banyak untuk memiliki ya. Tuhan memberkati kita. Amin.